CPU-nya lagi-lagi kita menggunakan Ryzen 5 5600G. Ini adalah CPU 6 core 12 thread yang udah pernah kita pakai buat PC murah meriah 5 juta di tahun 2023. CPU ini launch di tahun 2021 yang berarti selama 4 tahun terakhir hampir nggak ada perkembangan prosesor gaming di harga budget, karena ya serba salah sih. Kalau mau upgrade ke Ryzen 5 8600G, dia masih di 3,2 jutaan dan RAM-nya juga bakal pakai DDR5. Mobonya juga masih mahal, yang ujung-ujungnya bisa jadi 7 jutaan full build-nya. Dan kalau misalnya mau pakai VGA jadul macam GTX 1650 pun, itu harganya masih di 2,6 jutaan harga barunya. Jadi memang satu-satunya pilihan masih ini sih buat PC di harga di bawah 5 juta. Dan di sini gue bener-bener berhemat sampai ke motherboardnya juga. Gue cari yang paling murah, ada Kyokaisen yang kisaran harganya bahkan nggak sampai 800.000. Ini adalah Mobo basic yang bahkan fan header aja cuma punya 2. Tapi untungnya masih ada PCIe Gen 3 X4 slot buat SSD, dan juga back panelnya ada 6 USB port, dimana 2 2.0 dan 4 3.2 Gen 1. Karena motherboard ini gak ada wifi, kita saranin sih pakai antena wifi USB port seperti ini aja, yang paling harganya nggak nyampe 80 ribuan. Buat RAM dan SSD di sini nggak ada yang spesial. Gua hanya menggunakan RAM dari Apacer Knox berkapasitas 16 GB. Pastinya ini juga harganya murah karena frekuensinya masih 3200 MHz. SSD juga kapasitasnya kita hanya ambil yang 512 GB PCIe Gen 3 X4, yang dimana speednya masih lumayan kenceng ya buat sekarang. Kalau misal mau upgrade storage di build PC yang ini, sayangnya hanya bisa nambah SATA aja, nggak bisa nambah NVMe lagi. Buat casing juga kita ngambil yang murah meriah aja. Casing ini namanya Segote Prime D, harganya cuma 300.000 dan bentuknya ini compact karena didesain untuk M.A.T.X. Nggak terlalu banyak yang aneh-aneh dari casing ini, kacanya pun masih akrilik dan bukan tempered glass, dan secara estetik ini masih oke lah. Gue sengaja ngambil casing yang versi begini karena ini memberikan opsi buat user untuk upgrade GPU di kemudian hari. PSU-nya juga bukan yang fancy-fancy amat, cuma 400 watt aja udah cukup, dan ini adalah PSU yang harganya nggak sampai 400.000. Hanya aja ada alasan lain kenapa gua memilih PSU ini. Ini adalah Segotep AN400W, sebuah PSU entry level yang punya proteksi akan voltase rendah, overpower, dan bahkan over tekanan. Jadi ini adalah power supply yang memang dirancang untuk tahan akan rumah-rumah yang voltasenya tidak stabil dan cenderung nggak sampai 220 volt. Dan juga apabila ada arus pendek, PSU ini punya proteksi akan hal tersebut. Ditambah dengan garansi sampai 3 tahun, seharusnya ini masih mantap buat dipakai untuk long term. Cara pemasangan kita nggak ada problem apa-apa karena ini adalah PC yang simple dan basic. Tapi gimana dengan performanya? Ya sama seperti 2 tahun lalu, performa Cinebench dari Ryzen 5 5600G ini bisa dibilang lumayan. Dibanding Core i3 12100F juga sebenarnya masih gedean dia. Hanya aja di case ini, kalau biasanya build yang lain kita memakai GPU eksternal, yang ini hanya bergantung di iGPU aja. Tapi gimana dengan performa iGPU-nya? Ya performa grafiksnya ya lumayan di harga segini daripada lumayan. Beberapa game gratis Wibu terbaru ya bisa dimainin di sini, hanya aja dengan frame rate yang bahkan nggak menyentuh 60. Paling tinggi itu Genshin yang bisa menyentuh 45 fps, itu pun saat FSR-nya dinyalakan. Delta Force bisa dapat 37 fps. Kalau mau menyalakan frame gen ya bisa sih dapat 46 fps, hanya aja gambarnya banyak yang ngaco. Di sini palingan Dota 2 sih, yang paling mending itu bisa dapat 93 fps walaupun dengan settingan fastest. CS2 juga bisa dapat 64 fps di settingan yang mentok kiri juga. Kalau mau main game di hardware ini, kita saranin sih game yang super ringan aja, entah itu game jadul atau game low poly, macam Tunic yang bisa dapat 40 fps atau Ni no Kuni yang dapat hampir 90 fps. Ini menandakan bahwa memang CPU-nya outdated dan paling optimal buat game jadul atau bahkan ya emulator aja. Dan kalau mau editing video di PC ini, sebenarnya kita nggak menyarankan sekali untuk edit video, cuman ya sebenarnya masih bisa asalkan videonya nggak banyak efek dan pakainya itu CapCut, bukan Adobe. Dan karena ini juga nggak panas, kita nggak masukin fan apapun ke dalam casingnya dan hanya bergantung dengan fan CPU-nya aja. Apakah kalian nggak percaya kalau CPU-nya ini adem? Kita lihat nih, suhunya itu nggak sampai 70 derajat saat gaming di ruangan ber-AC, dan pas AC-nya dimatiin pun full load-nya hanya di 72 derajat aja. Ini masih di kategori aman buat sebuah CPU desktop, dimana sekarang banyak yang udah di 100 derajat Celcius. Dan karena memang ini adalah tergolong CPU yang underpowered, powernya pun juga nggak terlalu gede-gede banget. Satu set PC ini hanya memakan power 50-60 watt saat idle, dan bahkan saat main game juga mentok di 75 watt aja. Ini menandakan kalau headroom untuk upgrade itu masih luas banget.
Kalau kalian mau lebih hemat lagi, sebenarnya kalian bisa mengganti Ryzen 5 5600G ini dengan Ryzen 5 4650G, dimana mungkin nggak pakai kardus tapi udah sama cooler juga, dan harganya itu 1,7 juta, jadi 500.000 lebih murah lah, sekitar segitu. Jadi kalian bisa hemat sampai build PC-nya itu sekitar 4 jutaan aja. Buat kesimpulan ya, karena ini adalah PC yang kita pernah bikin juga di tahun 2023, kesimpulannya nggak jauh beda lah. Ini adalah sebuah CPU yang bisa main game, tapi gamenya itu terbatas banget di 2025 ini. Kalau misalnya kalian mau main game kompetitif kayak CS2 atau Dota 2, mungkin bisa masih di atas 60 fps, tapi pastikan settingannya itu di mentok kiri. Kalau misalnya mau main game yang MiHoYo gratisan gitu atau Wuthering Wave juga bisa aja, tapi tahan-tahanin kalian melihat 30 fps sampai 40 fps. Dan juga kalau misalnya buat upgradabilitas, karena ini adalah sebuah motherboard micro ATX, kalian juga kalau mau upgrade RAM itu mesti ganti yang sebelumnya terus tambah lagi yang baru. Bisa sih kalian beli yang 32GB, tapi yang 16GB-nya ini ya jual dulu. Terus kalau misalnya mau upgrade storage karena dia tidak ada M.2 lagi, jadi ya gue sarankan untuk nambah SATA aja. Dan kalau misalnya kalian memang udah pakai 5600G dan mencari GPU buat upgrade PC-nya, gue menyarankan antara GTX 1650 sampai RX 6600, yang dimana 5600G itu masih kuat buat ngangkatnya. Dan sekarang sih kayaknya harga secondnya itu cukup menggoda, tapi ya paling hati-hati aja. Tapi gile ya, dari tahun 2021 sampai 2025, primadonanya PC di harga 5 juta itu masih pakai Ryzen 5 5600G. Artinya apa? Artinya corporate tidak peduli dengan gamer kere-hore. Mereka merasa kalau gamer kere-hore itu tidak memberikan profitable yang enough, alias tidak menguntungkan. Nah, kalau misalnya kalian mau build PC di harga segini, memang pilihannya itu terbatas banget. Misalnya apa? Kalian mau nyari GPU jadul gitu, yang jadul banget aja, GTX 1650 itu masih ada yang jual harga barunya 2 jutaan. Atau kalau mau pakai iGPU yang baru 8600G misalnya, ya 3,2 juta tapi base-nya masih DDR5, yang berarti kalau misalnya kalian belum mobo sama RAM-nya itu bakal mahal gitu. Paling 7 sampai 8 jutaan mentok-mentok. Dan kalau misalnya kalian mau tahu ya, sebenarnya 5600G ini tahun 2023 harganya 2 juta. Pas. Sekarang harganya 2,2 juta. Berarti naik kan? Ya dengan melihat dolar makin naik, komponen komputer nggak ada yang turun, berarti build PC di harga 5 juta kayaknya cukup sampai sini aja. Kalau misalnya nanti ke depannya mungkin gue bakal bikin ya harganya 7, 8, sampai 9 jutaan, yang dimana masih memberikan angin segar. Kalau kalian mau rakit PC di harga di bawah 5 juta buat main game, ya paling mentok-mentok speknya ini. Jadi gue sarankan kalau misalnya kalian memang budgetnya di 5 juta, urungkan niat kalian dulu, mending nabung dikit lagi, entah di 7 atau 8 atau 9 jutaan, yang dimana ya performanya lebih segar lah, lebih baru gitu, daripada mentok-mentok di sini lagi, capek gue juga rakit PC-nya. Ya paling itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Menurut kalian 5600G itu di tahun 2025 ini masih worth it apa enggak? Tulis di kolom komentar.